Ini dia Andre Tunggal, orang yang selalu kepanasan dengan Dr. Zakir Naik, dan orang yang selalu kepanasan dengan Kodonditan, dan orang yang selalu kepanasan dengan semua apologetika muslim. Siapa dia? Dia adalah seorang pendebat, dan dia adalah orang yang selalunya kepanasan kalau disuarakan tentang kebenaran daripada apologetika muslim. Mari kita lanjutkan videonya. Let's go. From Gospel of John, chapter number 14, verse number 6, which says. Oke, saya kasih konteks dulu ya. Jadi, Zakir ini bilang tunjukin ayat, lalu kemudian orang Kristen yang tadi itu yang bertanya sama Zakir Naik itu memberikan ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu menurut teman kita yang Kristen itu bahwa ini ayat pembuktian Yesus mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, dibantahlah oleh Zakir Naik dengan argumentasi bahwa konteks Yohanes pasal 14 seperti yang teman-teman akan saksikan ini. That I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. This is again quoting out of context. Similarly, Christian missionaries quote the Bible out of context. Open the Bible. For the context, go to verse number 1. Gospel of John, chapter number 14, verse number 1 says that, "Why are you afraid? If you have faith in God, have faith in me. In my Father's mansion, there are many houses, and I am going there to prepare a place for you." Thomas asked, "Where thou art going?" He said, "Don't you know where I go?" He said, "No." So then Jesus Christ, peace be upon him, replies, "I am the way, the truth, and the life." When Thomas asks, "Show us the way to God," then Jesus Christ, peace be upon him, replies, "I am the way, the truth." Jadi teman-teman lihat ya bahwa Zakir Naik ini berhasil meyakinkan, kelihatan meyakinkan you banget. The verse to prove your point. From Gospel of John, Sebentar. We agree at the time of the messenger. Every messenger was the way, the truth, and the life. No man came unto God. Ini sebenarnya benar. Jadi ibarat gini, Dr. Zakir Naik menyampaikan kepada kita bahwa setiap rasul kayak gitu. Jalan untuk tahu Tuhan yaitu dengan adanya perantara daripada Tuhan yang memberitahukan info tentang Tuhan. Misalnya, nggak usah ke Tuhan dulu dah. Misalnya, ada seseorang pemimpin, ya, yang kita sembunyikan orangnya, yang kita rahasiakan. Orangnya begitu halus sedekah, layak membantu orang lain, dan suka menolong orang lain, tapi dia tidak mau namanya disebut. Lalu ada orang yang penasaran, ingin banget bertemu dengan beliau. Oke, ingin banget untuk bertemu dengan beliau. Maka akan adanya diutus perantara untuk ngasih tahu siapa beliau. Kalau kamu memang penasaran banget siapa dia, ini kuutuskan perantara. Maka perantara yang memberitahukan beliau. Pertanyaan kita, si perantara itu adalah orang yang dituju apa bukan? Pasti bukan. Si perantara bukanlah orang yang dituju. Di mana gini, Tuhan yang tak terjamah oleh indera, Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak punya keterbatasan sama seperti terbatas makhluknya. Andaikan ingin tahu Tuhan, maka perantaralah yang kemudian akan memberitahukan bagaimana sistemasi, bagaimana cara berpikir agar kemudian kamu bisa menemukan Tuhan. Akan tetapi begitu banyak hadis yang mengatakan, kan ada hadis yang mengatakan, nanti ketika Allah menyikap betis, maka tersujudlah semua makhluk. Di mana itu adalah kalimat yang sifatnya kinayah dalam bahasa Arab ataupun keseolah-olahan. Artinya, ketika Allah membuka segala tabir dan tersingkap bagaimana Allah itu, artinya apa? Ini merupakan janji daripada Allah Ta'ala bahwa suatu saat segala kegaiban daripada Tuhan akan diungkapkan. Oke? Segala kegaiban akan diungkapkan. Maksudnya gini, perumpamaan itu teman-teman enggak bisa langsung dijadikan perumpamaan kecuali ada tendensius ataupun ada makna yang dimaksud. Contoh, aku mau menyamakan Bang Mogi. Bang Mogi itu kayak kutu. Kenapa? Ya kayak kutu aja. Nggak bisa. Aku harus punya alasan kenapa menyamakan Bang Mogi dengan kutu. Oke. Bang Mogi itu kayak jerawat. Kenapa? Ya kayak jerawat aja. Nggak bisa. Perumpamaan itu wajib punya maksud hal tersebut diumpamakan.
Seperti Allah mengatakan kata-kata betis. Ya, kata-kata betis itu menunjukkan bahwa daripada yang tadinya betis kan identik dengan hal yang ditutupi. Hal yang ditutupi. Ditutupi pakai sarung, pakai celana, ataupun pakai kain. Lalu disekap betis. Arti disekap betis itu menunjukkan perumpamaan ketika Allah membuka keagungannya. Ketika Allah membuka keagungannya, maka setiap yang gaib tadi kita terhadap Tuhan, maka Allah akan menampakkan bagaimana kuasanya. Di mana kita akan melihat Allah Ta'ala, wa yastahilu ziddu zis sifati bihi kal kauni alal jihati. Di mana kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di luar daripada sesuatu apapun yang pernah kita lihat. Di mana saat kita melihat apapun itu memiliki batasan kiri, kanan, atas, bawah dan segalanya. Di mana Allah tanpa batas. Melihat segala sesuatu itu butuh jihad arah, dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri, membelakangi, mensampingkan dan segalanya. Di mana Allah tidak butuh hal tersebut untuk dirinya dilihat. Allah tidak berbentuk dan gak butuh bentuk untuk dia bisa dikatakan ada. Di mana Allah tak butuh dimensi tempat kita akan melihat Allah. Tidak butuh ruang di mana kita akan melihat Allah. Di mana Allah akan seindah itu. Makanya dikatakan ketika disikap betis, artinya ketika Allah menampakkan diri, melepaskan segala hijab, melepaskan segala satir, melepaskan segala tutupan-tutupan kelemahan terhadap mata kita memandang dirinya, Allah mengizinkan adaptasi terhadap mata kita. Sungguh bersujudlah semua makhluk. Itu hadis daripada hadis tersebut. Maksud daripada hadis tersebut bahwa Allah suatu saat akan mengungkap daripada segala kegaiban. Maka bersujudlah semua makhluk kepada Allah. Semoga suatu saat kita berada di tempat tersebut dan menjadi orang paling beruntung karena dapat melihat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita melihat daripada daripada Andre Tunggal tadi, di mana benar apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik. Ini kan berbicara tentang apa tadi? Tentang jalan kebenaran dan hidup. Arti jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau aku tanya kepada kalian, ya. Kalau aku tanya nih kepada kalian semua, jalan menuju Solo melalui tol Cipularang, yang kita tuju Solonya atau tol Cipularang. Kalau orang Islam berada di tol Solo, ya, berada di tol Cipularang, dia masih terus lanjut jalan. Kenapa? Karena yang dia tuju Solo. Tapi kalau Oten, dia tol Cipularang, inilah jalan ke Solo. Ya udah, dia sampai tol Cipularang aja udah selesai, dan enggak perlu sampai Solo. Di Cipularang aja makan Indomie dia, ya kan. Makan Indomie, bakar-bakar, ya, bakar ayam. Nah, itu Oten. Itulah bedanya dengan kita. Oh, kita tahu bahwa setiap para rasul merupakan jalan kita menemukan Tuhan. Di balik liarnya kita di dalam hal menuhankan. Misalnya di era-era para rasul, begitu banyak orang yang menobatkan Tuhan-Tuhan yang tak pantas dikatakan Tuhan, membangun sebuah patung yang disebut dengan berhala, yang kemudian mereka tuhankan patung tersebut. Lalu ketika liarnya manusia dalam hal menuhankan, Allah utuskan rasulnya dengan ilham daripada Allah Ta'ala, maka rasulnya mewartakan tentang Allah. Dengan ilham daripada Allah Ta'ala, maka rasulnya kemudian menceritakan semua tentang Allah, agar kemudian otak liar makhluk dalam hal menuhankan dapat kembali ke arah yang sebenarnya. Jadi setiap rasul, mau Nabi Muhammad, mau Yesus, mau Isa, mau Musa, dan segala rasul yang ada di belakang sebelum Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Gitu Bunda Firly, jazakallah bundaku. Oke, kita lanjut. Setiap rasul adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita lanjut, kira-kira dia mau ngomong apa lagi? God, but through the way of that messenger. At the time of Jesus, I agree with the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. At the time of Moses, Moses was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Moses, peace be upon him. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number... Ya, jadi Zakir Naik mengatakan kalau kamu bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, Yesus bilang begitu, semua nabi juga begitu, ya. Kita lanjutkan, kita lihat. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. The messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth and the life. No man cometh to Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth and the life.
no man cometh unto Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Oke. Perkataan dari Zakir Naik ini adalah perkataan yang menurut saya perkataan yang bisa membagongkan banyak orang Kristen. Kenapa? Dia Karena bilang orang membagongkan, kita lihat ya. Dia mengatakan pernyataan daripada Dr. Zakir Naik ini adalah pernyataan yang membagongkan. Oke, waalaikumsalam Bang Al. Oke, kita lihat membagongkan sebagong apa sih kan gitu. Kristen juga bisa goyang nih. Argumennya kedengarannya kuat bahwa apa? Semua nabi juga jalan dan kebenaran dan hidup. Semua nabi mengarahkan kepada Allah atau kepada Bapa, begitu kan ya. Dan Muhammad juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya apa betul begitu? Oke, pertama kita akan bahas dua hal ini. Yang pertama kita akan bahas tentang konteks atau mungkin saya katakan konteks-konteksan. Allah apa? Allah Zakir Naik ya. Zakir Naik menurut saya itu tidak salah ketika dia menyebutkan ayat-ayat sebelum Yohanes pasal 14 ayat 6. Ketika Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, Zakir Naik kemudian ngomong, oh itu kan murid-murid tanya, murid-murid gelisah lalu bertanya. Lalu Yesus bilang, jangan khawatir, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Zakir Naik nggak salah ketika dia menyebutkan ayat itu, yang menurutnya konteks. Tetapi menurut saya, Zakir Naik hanya asbun atau asal bunyi soal konteks Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini problemnya. Oke. Zakir Naik hanya asbun. Anda tahu asbun? Asal bunyi. Kenapa demikian? Coba. Karena masalahnya, pertanyaannya begini. Mengapa murid-murid gelisah? Itu dulu. Nah, kenapa? Konteks yang sebenarnya dari Yohanes pasal 14 ayat 6 adalah pertama, kenapa murid-murid gelisah? Zakir Naik cuma ngomong tentang murid-murid yang gelisah, terus dia ngomong, dia bilang Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Itu konteks-konteksan, saya bilang. Asbun. Konteks sebenarnya itu begini. Pertanyaannya, kenapa murid-murid gelisah? Itu pertama. Kenapa? Berarti Dr. Zakir Naik tidak menerangkan kenapa muridnya gelisah. Banyak utang pinjol kali, gak ada yang tahu ya. Karena tahu utang pinjol. Nah, oke. Siap. Nah, coba apa? Murid-murid gelisah jawabannya adalah karena Yesus memperingatkan Petrus yang akan menyangkal Yesus 3 kali. Itu di Yohanes pasal 13 ayat 38. Lihat konteks lagi sebelumnya. Kenapa begitu Yesus bilang bahwa Petrus akan menyangkal dia? Coba bayangin. Yang Dr. Zakir Naik ngomong tadi di Yohanes 4 ya. Larinya ke Yohanes 13:38. Ya kan? Emang kayak gitu. Kalau kita ditanyai An-Nisa ayat 157, ya udah kita jawab An-Nisa 157, gimana konteks ayatnya, gimana penulisan dan mekanisme katanya, kemudian kita menjelaskan ayat tersebut, selesai. Kalau mereka ditanya Yohanes 4 ini kemana nih? Yohanes 13:38. Nah, oke. Yesus menyatakan bahwa dia akan pergi. Kenapa dia akan pergi? Lihat lagi konteksnya. Karena Yesus bilang, anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Perhatikan konteks dari perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Anak manusia. Teman-teman, orang Yahudi memahami sebutan anak manusia bukan sesederhana cuman manusia biasa. Karena di dalam Daniel pasal yang ke-7, teman-teman akan menemukan di situ dikatakan ada figur serupa anak manusia yang menerima kuasa dari yang lanjut usia atau Allah Bapa. Dari yang lanjut, cocokologi. Jadi gini guys, bunyinya kan, bunyi ayat tersebut, seorang anak manusia ya akan mendapat berkat daripada yang tua, ya. Dan kitab itu kitab Daniel, ya guys ya. Jadi cocokologi perjanjian lama. Oh, anak manusia siapa lagi nih kalau bukan Yesus nih. Begitu banyak anak manusia yang disebutkan dalam Bible, nggak mesti kepada Yesus, itu masalahnya. Nah kemudian ketika disebut anak manusia, kita pakai otak aja dulu ya, nggak usah ke Bible, kita ke otak dulu ya. Dimana anak manusia ini adalah merupakan kata ganti. Misalnya, saya Daman. Kalau untuk diri sendiri, saya dipanggil saya ini. Saya untuk diri saya sendiri, saya. Untuk saya kepada orang yang ada di depan, kamu. Berarti saya si pembicara, kamu pendengar. Oke. Kalau orang yang jauh menunjuk saya, dia. Atau pakai kata ganti, anaknya Ibu Ruhamah, anaknya Bapak Abdullah. Itu kata ganti namanya. Oke. Atau siapa? Jabatan saya presiden. Si presiden. Itu namanya kata ganti, coy. Oke. Anak manusia menunjukkan apa? Kata
Kata ganti Andre Tunggal. Siapapun bisa masuk. Saya juga anak manusia, kamu juga anak manusia. Sebagai kata ganti daripada istilah yang dimaksudkan. Waduh, ini seperti yang saya bilang kemarin ya. Mereka itu kemudian kalau udah sekolahnya buat apa sih? Begitu mereka udah beragama, mereka melupakan arti-arti dan konteks-konteks kata ganti ini ya guys ya. Ya, kita lanjut lagi. Andre Tangtung. Jadi yang figur seperti anak manusia ini menerima kuasa, di mana di situ dikatakan kuasanya itu kekal. Saya tanya, kalau manusia biasa kuasanya kekal tidak? Nggak ada. Dikatakan bahwa anak manusia ini menerima sembah dari semua orang. Saya tanya, apakah manusia menerima sembah? Dihantam petir kamu, ya kan begitu kan? Masa menerima sembah? Lucu deh nih, guys. Menerima sembah, apakah semua orang menerima sembah? Gini kita berbicara nih ya. Kita berbicara ya pakai otak ya. Kalian nyembah saya menerima nggak? Saya gini. Tuh disembah. Bisa nggak kalian? Atau kalian begitu nyembah meledak otak, kepala kalian meledak. Setiap orang bisa menerima sembah, Andre. Lembu aja lu datang lu sembah. Wahai lembu. Nggak meledak itu lembu. Ataupun lu meledak otak lu, nggak ada. Bisa disembah. Mau lu nyembah charger juga bisa, mau lu nyembah biawak juga bisa, nyembah komodo juga bisa. Menerima sembah, masalahnya nggak menerima sembah Yesus. Mana buktinya? Matius 7:22. Apa yang dikatakan dalam Matius 7:22? Ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kamu. Ya. Aku akan berterus terang kepadamu. Bukan yang mengatakan Tuhan dapat masuk dalam kekerajaan Bapa, ya, melainkan dia yang melakukan perintahnya, ya. Oh Yesus, kami telah bermujizat di atas namamu, enyahlah engkau. Bernubuat di atas namamu, enyahlah engkau. Bermujizat menyembuhkan orang sakit di atas namamu, enyahlah engkau sekalian kalian pembuat kejahatan. Mana yang menerima sembah? Mana? Kalau kita katakan Tuhan, itu menyembah. Kalau kita bernubuat di atas nama dia, berarti menyembah. Kalau kita menyembuhkan orang sakit di atas nama dia, berarti menyembah. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Nggak sama nih. Antara mulut dengan kejadian nggak sama nih. Hah? Nggak sama nih Andre Tangtung nih. Ini gimana nih Andre Tangtung nih? Nggak sama ini Andre Tangtung. Kalau soal menerima sembah, semua manusia bisa menerima sembah. Masalahnya Yesus sendiri ketika disembah tidak mau. Karena memang dia tidak memerintahkan untuk disembah. Manusia menerima sembah? Manusia tidak menerima sembah. Yang menerima sembah itu Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan sendiri yang bilang sama Daniel bahwa anak manusia ini akan menerima sembah dari semua orang. Semua bangsa-bangsa akan datang ke. Menerima sembah nggak ada Matius 7:22. Buang dulu Matius 7:22 saat Yesus mengenyahkan orang yang menuhankannya, mengenyahkan orang yang memanggilnya Tuhan, mengenyahkan orang yang melakukan kuasa dengan namanya. Buang dulu, baru benar. Kalau ada itu berarti dia nggak terima sembah. Semuanya di cancel sama dia. Kepadanya. Jadi anak manusia ini adalah anak manusia yang ilahi. Yes, anak manusia ilahi. Dan Zakir naik. Kenapa saya bilang asbun? Karena Zakir naik membuang Yohanes pasal 20 ayat 31. Kitab yang sama yang dikutip oleh dia. Apa itu? Yohanes pasal 20 ayat 31. Di situ menuliskan tentang tujuan Injil Yohanes ditulis. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Jadi, berdasarkan semua ini, sorry, Zakir naik, kamu asbun. Dan Anda yang percaya pada Zakir naik, Anda juga percaya pada asbunnya dia. Oke, coba baca teman-teman. Katanya asbun, coba baca. Yohanes 23. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Teman-teman, ini kira-kira Yesus ngomong langsung atau ada orang yang mewartakan tentang dirinya? Atau ada orang yang mewartakan tentang dirinya? Coba. Ini asbun asal bunyi. Ini aku tanya nih kepada kalian semua ya. Ini Yesus yang ngomong atau ada orang yang mewartakan? Dialah Mesias dan anak Allah. Siapa yang mewartakan? Yohanes. Benar gak? Yang wartain Yohanes.
agar orang percaya bahwa Yesus Mesias dan anak Allah. Bener nggak? Coba dikonfirmasi lu, bener nggak? Oke. Pertanyaan saya, ini Yesus yang ngomong atau pernyataan orang terhadap Yesus? Ini orang ketiga ngomongin Yesus atau Yesus sendiri yang ngomong? Gimana? Pernyataan orang, benar. Ini adalah pernyataan orang nih. Pernyataan orang. Sekarang melalui pernyataan, oke, berarti tadi ngapain Yohanes? Teman-teman? Mewartakan bahwa Yesus Mesias, benar nggak? Mesias itu sama dengan Kristus, benar nggak? Oke, kalau kayak gitu ya, kita lihat apa yang dilarang oleh Yesus. Nih yang Yesus larang. Kita buka di Matius 16:20. Nah, nih Matius 16:20. Coba dibaca teman-temanku sekalian. Udah nampak di layar belum? Belum ya? Oke. Teman-teman coba loh. Coba ya, bisa ya? Ayo dibaca. L-A la, L-U lu, lalu, Y-E-Y, S-U sus, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Dor. Lalu bagaimana dengan yang Andre Tunggal sampaikan tadi, Bro Andre? Andre bilang Yohanes 20, semua yang tercantum di sini telah dicatat, semua supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Malah deklarasi. Yesusnya larang, jangan kasih tahu aku adalah Mesias. Yohanes 20:31 malah ngomong, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jeder. Untuk menunjukkan bahwa kalau kita ingin membahas Bible ini, tahu nggak apa? Kalau ini tulisan tangan manusia, wajar ada kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Kadang mereka mengambil perkataan Yesus, mereka lupa Yesus ngomong apa ini, sehingga dia ibaratnya paham nggak? Karena sakingnya banyak kata-kata ini, sakingnya udah banyak apa yang harus ditulis, ya. Begitu kemudian dia ditulis, dia lupa ini dengan apa yang terjadi ke depan, sehingga dia lupa apa yang dia tulis di belakang, hingga saling berbenturanlah jedar gitu di belakang, untuk menunjukkan apa? Kalau segala sesuatu yang datang daripada Allah, tidak ada yang namanya ketidaksesuaian. Tapi kalau itu datang daripada manusia, karena lemahnya manusia dan keterbatasannya manusia, disitulah pasti akan adanya penyelewengan. Oke. Cuman di sini yang paling mau kita kritisi, tahu nggak apa teman-teman? Sebenarnya gini. Ini kita masuk ke ranah ilmu logikanya ya. Teman-teman, Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan? Aku tanya, kalau aku ngomong akulah, berarti berapa orang? Kalau aku ngomong nih, akulah, berarti berapa orang? 1. Oke. Akulah, berarti 1 orang. Jalan kebenaran, ada berapa jalan? Akulah 1. Jalan kebenaran, ada berapa jalan? 1 juga. Oke. Sekarang kita meninjau Kristen. Saksi Jehovah, Oneness, Tritunggal, Marsion, Mormon, Kolirdianisme, apa satu lagi? Abionit, denom kekristenan. Tahu nggak tentang dalil ini? Percaya nggak terhadap dalil ini? Semuanya percaya. Pertanyaan saya, satunya mengatakan
tiga ketuhanan tersebut ada dalam Yesus disebut oneness. Atau Tuhan satu dibagi tiga, Tritunggal. Atau mengatakan Yahweh bukan Tuhan, hanyalah Tuhan palsu yang diibaratkan oleh Musa saja, Marsion. Sekarang bagaimana kemudian akulah jalan, satu jalan dapat mencerai-beraikannya. Misalnya gini, cara jalan ke Jakarta Pusat hanya menggunakan satu jalan saja. Apa? Jalan Depok. Oke. Kalau kita jalan dari Bintaro, sampai nggak ke Jakarta Pusat? Nggak sampai, karena cuma satu, Depok. Maka kalau satu jalan, pastilah satu tujuan. Oke. Kalau satu jalan, pastilah satu tujuan. Sekarang kita melihat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mereka saling menyesatkan. Mengatakan Tuhan seperti inilah, seperti itulah. Kecuali beda dalam pengibadahan. Kalau beda dalam pengibadahan masih oke, tapi Tuhannya tetap. Yesus gimana? Oh, Yesus gini. Selesai. Semua denom cuma berdebat tentang ibadahnya nyanyi-nyanyi. Oh, oke. Oh, enggak, ibadahnya itu kita sujud 7 kali sehari. Oke. Oh, ibadahnya sujud 5. Ya, enggak masalah. Yang penting Tuhannya udah kelar. Ya, ini enggak, Tuhannya langsung berbeda. Pandangan terhadap Tuhannya langsung berbeda. Masalahnya pertanyaan kita, akulah jalan kebenaran dan hidup. Satu jalan, kenapa mencerai-beraikan umatnya? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak teman-teman kenapa? Tahu nggak kenapa? Ayo jawab. Ada yang tahu kenapa? Kenapa mereka tercerai-berai, teman-teman? Tahu nggak tercerai-berai kenapa, teman-teman? Karena doktrin berbeda. Bukan. Karena Al-Quran hadir. Al-Quran itu nggak pernah berbohong, karena ini datang daripada Tuhan. Kita boleh buka di Al-An'am 153. Apa dikatakan? Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah nampak ya belum ya nih? Jelas ya dikatakan, apa dikatakan? Nih. Rasulullah bilang, "Wa anna haza sirati." Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'u subula, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan fartafarraqa bikum ansabilih, yang akan mencerai-beraikanmu dengan jalannya Tuhan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lah. Ya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian kuwasiatkan kepadamu supaya kamu kemudian bertakwa. Oke. Fatafarraqa bikum ansabilih. Paham maksud saya? Maksud daripada ayat ini? Coba ada yang tahu kira-kira maksud ayat ini apa? Rasulullah ngomong. Ya. Rasulullah ngomong. Apa kata Rasulullah? Inilah jalanku yang lurus. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang kemudian akan mencerai-beraikanmu daripada jalannya Tuhan. Rasulullah mengatakan, di luar daripada jalannya Rasulullah, maka orang yang beriman kepada Tuhan yang mereka duga, maka mereka pasti bercerai-berai. Kita melihat Islam. Mau apapun itu, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Salaf, mau Wahabi, mau Syiah, mau apapun. Siapa Tuhanmu? Ya Allah. Siapa Rasulmu? Muhammad. Kelar. Gak ada perbantahan. Paling beda doa kunut. Paling beda ziarah kubur. Paling beda tahlilan. Itu doang. Ibadah dalam prosesi ibadah. Tapi Rasulullah mengatakan ikhtilaful a'immah rahmah. Suatu saat suatu saat apabila ada perdebatan di antara umat-umatku, maka itu menjadi ikhtilaf dan itu menjadi rahmat buat kalian, keringanan buat kalian. Oke, gitu. Untuk menunjukkan apa? Maha benar Allah dalam segala firman-firmannya. Menunjukkan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau aku berarti satu, kecuali dibilang kamilah jalan kebenaran dan hidup. Ada 3 jalan atau 4 ataupun 6.
Siapa kami? Bapak pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Selesai. Ini enggak aku. Aku itu menunjukkan satu. Maka akulah jalan kebenaran dan hidup, berarti akulah satu jalan. Mau saksi Jehovah pegang, maka tetap akulah jalannya. Mau Tritunggal pegang, akulah jalannya. Mau Oneness yang pegang dalil ini, tetap akulah jalannya. Mau Marcion yang pegang dalil ini, tetap akulah jalannya. Mau gereja Mormon yang pegang dalil ini, tetaplah akulah jalannya. Mau gereja ortodok apapun pegang dalil ini, tetaplah akulah jalannya. Masalahnya teman-teman, satu jalan, kenapa mereka bercerai-berai dan kemudian mereka menobatkan dan bahkan berpikir tentang Tuhan saja, mereka saling bermusuhan, mereka saling menyesatkan. Karena apa? Karena maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu kita pegang kepada dalil Rasulullah, kita pegang kepada Al-Quran, apa dikatakan? Tuhan tidak serupa dengan apapun. Oh enggak, aku Islam, Tuhan itu agak mirip sama pohon. Berakan Islam, kenapa? Jalan kebenaran dan hidup ala Rasulullah, yaitu mengenal Tuhan yang tak serupa dengan makhluknya. Oh enggak, Tuhan aku mirip lampu. Ingat, ajaran Rasulullah mengajarkan Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan apapun. Selesai. Tidak akan tercerai-berai. Akan tetapi kemudian orang yang menyembah segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan pasti tercerai-berai. Kenapa? Karena otak manusia terbatas. Kalau dia sempurna di sini, maka dia pasti kurang di situ. Itu yang kita tanya. Untuk menunjukkan, contoh ya teman-teman ya. Saya, Bunda Firly, Bunda Debbie, sama Bunda Misnah bikin berhala. Berhala saya namanya Yanti. Berhala Bunda Firly namanya Yanto. Berhala Bunda Debbie namanya Asep. Ya. Berhala Bunda Misnah namanya Kali misalnya. Oke. Swap. Pasti kita menyatu yuk biar jangan berbeda agama. Oke, satu. Saya bilang, oh Tuhan seperti ini, Kalilah Tuhan terbesar. Oh enggak bisa. Gua luan bikin berhala namanya Yanti. Oh enggak bisa. Yanti itu berhala menunjukkan cewek, gua Yanto. Debat antara orang yang kemudian menuhankan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Karena tidak ada info pasti yang berkesesuaian dengan logika, yang dipahami oleh logika dan mengekang kebenaran pada satu arah. Gini teman-teman, gini, saya tanya nih, coba tuliskan apapun pikiran kalian dengan pertanyaan saya, apapun terserah, nggak usah pikir salah benarnya. Saya tanya, apa profesi Pak Rozali? Apa profesi Pak Rozali yang hidup 20 tahun yang lalu? Silakan. Apa profesinya? Presiden, oke. Guru, oke. Apalagi? Guru, oke. Nggak tahu, boleh. Tukang kebun, boleh. Jualan, boleh. Tukang bangunan, boleh. Sate dan gulai kambing, boleh. Pak Rozali Tuhan karena dia 3 pribadi. LC, pengajar. Nah, oke. Sekarang yang mengatakan Pak Rozali tadi siapa dia? Kira-kira semuanya benar apa semuanya salah? Yang kalian bilang ini, semuanya benar atau semuanya salah? Yang kalian jelaskan ini semuanya benar apa semuanya salah? Semua benar, oke. Bisa nggak semuanya salah? Semua benar dengan perspektif masing-masing. Mantap Bunda. Benar karena nggak tahu pastinya benar. Dan boleh nggak kalau semuanya salah? Boleh nggak? Boleh nggak kalau semuanya salah? Bisa juga. Boleh. Oke. Nama bapak saya Rozali. Ya, nama bapak saya Rozali. Saya bilang, bapak saya dulunya pensiunan tentara. Maka apa yang kalian duga tadi menjadi salah apa menjadi benar? Saya anaknya nih. Saya ngomong, bapak saya adalah seseorang tentara. Apa yang Anda katakan tadi menjadi salah apa menjadi benar? Menjadi salah. Ya kan?
Berarti begitu ada datang informasi terjitu, di balik siapa sosok yang dituju, dan mengerucutkan pikiran ke arah yang satu. Maka, contoh, ketika kalian tadi berpikir guru saya anaknya bilang bukan, bapak saya tentara. Maka apakah kalian masih keras kepala untuk mengatakan dia guru? Ini secara logik ini. Oh, Pak Razali itu guru dia dulu. Bu, saya anaknya, dia tentara. Apakah kalian harus kekeh dan oh tentara ya dek? Gimana? Kira-kira apakah kalian akan mengikuti omongan saya? Atau justru kalian pegang di argumen kalian sendiri? Ini secara logik ini. Ketika bilang, kayaknya Pak Razali dulu dianya guru deh. Bukan. Beliau itu tentara. Itu bapak saya. Ini bukti dan foto dan segalanya. Nah, bukan ikut arahan anak, ikut informasi ter-up to date. Bener gak? Ikut informasi ter-up to date dan bisa dibuktikan kebenarannya karena yang mengatakan juga kredibilitasnya tinggi adalah seorang anaknya Pak Razali tersebut. Begitu juga dengan Rasulullah. Soal mengatakan Tuhan tanpa ada Rasul, ya bebas. Kak Misnah mengatakan Tuhan adalah berhala namanya Yanto. Bagi saya ada berhala bentuknya kayak lembu ya, kayak lembu, kupingnya besar, lembu kuping besar, giginya agak ada runcing gini. Saya bilang itu Tuhan. Bisa kita tebak. Ya, Tuhan adalah pohon. Boleh? Sebelum ada informasi nih. Sebelum ada informasi kita boleh apapun. Tuhan adalah manusia. Boleh. Tuhan adalah lembu, boleh. Tuhan adalah komodo, boleh. Tuhan adalah HP, boleh. Tuhan adalah charger, boleh. Tuhan adalah air, boleh. Tuhan adalah paku, boleh. Apapun menjadi boleh jadi Tuhan. Tapi begitu ada informasi datang dari orang yang diwakilkan oleh Tuhan untuk memberitahukan tentang dirinya, Allah mengatakan, wahai manusia, ketika kalian kuberikan akal untuk membedakan antara satu dengan hal yang lain, maka tolong bedakan antara aku dengan segala makhluk ciptaanku. Maka tolong bedakan antara pencipta dengan ciptaan. Maka saat sang pembawa info Rasulullah SAW mengatakan, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ketika otak manusia berpikir, benar juga. Aku tidak bisa menyamakan antara tembok dengan buaya, buaya dengan asbak, asbak dengan lembu, lembu dengan biawak, biawak dengan genteng, genteng dengan air, air dengan ini, air dengan batu, batu dengan hujan, hujan dengan matahari, matahari dengan bulan. Kalau Tuhan, pastinya aku bedakan. Itu otak logikku. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar. Secara apa pembenarannya? Secara konklusi. Apa konklusi? Buah fikir yang dapat dipahami oleh semua orang. Oh dia. Buah fikir yang dapat dipahami oleh semua orang. Jelas ya? Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang dia katakan, apa dikatakan? Bahwa dengan datangnya Rasulullah itulah menjadi jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Maka di saat Rasulullah menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Tuhan, maka disitulah Rasulullah paling tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mewartakannya kepada kita agar kita kembali daripada kebodohan kita dalam hal menuhankan, kembali ke jalan yang benar, menuhankan segala sesuatu yang layak disebut Tuhan, bukan soal apa yang pantas disembah. Kalau kita berbicara tentang sembah, apapun bisa disembah, tapi masalahnya bukan tentang apapun yang bisa disembah, masalahnya tentang lu mau nyembah apa enggak? Mau. Ya, kalau udah mau nyembah, layak apa tidak disembah? Layak. Sama seperti saya bilang. Teman-teman, di depan saya ada racun. Ada tai lembu. Ada sop iga. Ada roti. Ada batu. Kelimanya bisa enggak saya makan? Kelimanya bisa nggak saya makan? Bisa. Kenapa bisa? Ya tinggal A aja, ambil A, selesai. Mau racun kek, mau tai lembu kek, mau apa? Mau batu kek, mau biawak, mau apapun A, itu aja. Masalahnya beban pembuktiannya bukan tentang bisa, apa? Layak atau tidak? Pertanyaan saya, kelima tadi layak nggak saya makan? Kalau pertanyaannya bisa tinggal A.
Pertanyaannya, layak atau tidakkah untuk saya makan? Tidak layak. Saya tanya, batu layak atau tidak saya makan? Tidak. Racun layak atau tidak saya makan? Tidak. Roti layak atau tidak saya makan? Layak. Sop iga tadi layak enggak untuk dimakan? Layak. Apa namanya itu? Satu lagi apa tadi? Paku misalnya, layak enggak untuk dimakan? Tidak layak. Maka berbicara tentang Tuhan bukan berbicara bisa ataupun tidak, berbicara tentang layak ataupun tidak. Saat kamu mengatakan pencipta, maka tolaklah Tuhan yang tidak menciptakan. Saat kamu mengatakan maha awal, maka tolak Tuhan yang berawal. Jelas ya? Disitulah kebenaran daripada Islam, karena apapun penyampaiannya berkesesuaian dengan akal, gitu ya. Bang Mogi mana nih? Dari tadi kok hilang? Gak nampak-nampak. Oi, Bang Mogi kemana aja Bang Mogi? Abang Mogi. Tunggu, aku ngomong sama orang yang di YouTube loh. Di YouTube ada siapa ini? Oi, rame ya di sini ya. Di YouTube ya ada Bang Jalboy, Bang Kuciwa dan semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi ya reaksinya. Ambil ngasih-ngasih ilmu lagi. Yud. Anda paham tidak? Zakir Naik menunjukkan seakan-akan dia itu ahli dalam Alkitab atau Bible. Tapi sorry to say, hey, kami ketawain. Kenapa? Karena maksa. Wah, dia mau ketawain kita, guys. Andre Tunggal mau ketawain kita, guys. Di sini siapa yang cita-citanya mau diketawain Andre Tunggal? Tunjuk tangan. Maksa, tahu maksa nggak? Maksalogi, gitu loh, teman-teman. Jadi itu sesuatu yang sangat sangat ngelantur ya. Oke, saya kembali lagi ya. Yohanes pasal 14 ayat 6, ketika Zakir Naik menghubungkan nubuatan soal Muhammad, lalu kemudian dia mengatakan Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita saksikan. We agree at the time of the messenger. Every messenger was the way, the truth, and the life. No man came unto God but through the way of that messenger. At the time of Jesus, I agree with the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth, and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. At the time of Moses, Moses was the way, the truth, and the life. No man came unto Almighty God but through the teachings of Moses, peace be upon him. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. The messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh to Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way, the truth, and the life. No man cometh unto Almighty God but through the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia menghubungkan bahwa justru ayat itu dia menunjukkan bahwa Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang saya langsung argumen aja. Oke, menurut perkataan Zakir Naik, Nabi memang menyatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi jangan lupa, Nabi bukanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti misalnya, Nabi menyatakan siapa Allah menurut anggapan kawan-kawan Muslim, tetapi Nabi itu bukan Allah sendiri. Anda perhatikan itu baik-baik. Saya ulang ya. Zakir Naik mengatakan bahwa Muhammad itu mengklaim, mengatakan bahwa di dalam ayat ini, bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Menurut Zakir Naik, itu bisa juga dikasih kepada Muhammad, di mana Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Woi, Anda mimpi di siang bolong. Hey. Dia mimpi. Capek sama kaum-kaum nyembah jalan, capek. Nyembah jalan capek, guys. Dia perlunya jalannya doang, dia nggak perlu tujuan, guys ya. Sekarang gini, dia ini lucu ya. Jadi gini teman-teman. Saya tanya, cara mengapresiasikan badut ngapain kita? Cara mengapresiasi badut yang lagi bikin lawak, kita ngapain? Coba ada yang tahu cara mengapresiasi badut? Bagaimana cara mengapresiasi badut, teman-teman? Ketawa dan tepuk tangan. Wes, mantap.
Cara mengapresiasikan orang gila gimana? Cara mengapresiasikan orang gila gimana, teman-teman? Jazakallah Bang paling mudah. Diam bukan. Cara mengapresiasi lari bukan. Ketawain aja enggak. Ini orang gilanya ini enggak gigit, kabur bukan. Masukin ke sungai, panggil Pak Purnomo enggak. Bingung bukan. Apa? Tepuk jidat bukan. Bukan, menghindar dari orang gila agar kita nggak sama-sama gila, bukan. Nonton, bukan. Gini ya, nih, saya ini orang gila nih, ini ya, ini Bang Daman orang gila nih. La, aku orang gila. Dah, ini aku orang gila ya. Ini aku orang gila ya. Oke, aku bilang, aku ngomong. Saya dulu presiden, cuman sekarang saya berhenti. Karena seluruh kekayaan dunia sudah saya miliki. Dan saya udah gak perlu lagi kekayaan dunia. Saya bisa memprediksi Indonesia ini bentar lagi akan memperoleh banyak kesengsaraan. Nah, karena apa? Semua gunung-gunung yang ada di Indonesia itu adalah milik saya. Tinggal saya selesaikan sains kontra, Indonesia ini bangkrut. Dan Indonesia ini bisa saya beli. Kenapa? Itu adalah milik saya. Anda yang mendengarkan mengapresiasikan saya gimana? Gimana? Acuhkan. Acuhkan itu gimana? Saya ini udah ketawa, diiyakan sebuah benar. Nih jawaban yang benernya ya. Diiyain semua. Kalau kalian debat, kalau udah tahu dia gila, ya, kalian debat, kalian ikutan gila nggak? Kalian udah tahu dia gila nih, ya, kalian udah tahu dia gila, udah nggak bener, apa yang dia omongin ini nggak bener. Kalian debat sama dia, kalian gila nggak? Gila, udah tahu dia gila, guys. Tapi kalau dibilang, kalau dia gila bilang, ini semua gunung yang ada di Indonesia itu milik saya. Kita ngomong, oh iya, dulu berapa emang dijual? 15.000. Oh satu gunung, apa satu ikat gunungnya? Satu ikat. Iya, nenek saya juga ada dulu beli. Oh ternyata setelah nenek saya beli, Anda beli. Ya, wah luar biasa Anda. Itu kita sudah mengapresiasikan, menunjukkan kita waras dan dia gila. Tapi kalau kita debat, lu juga ikutan gila. Kalau kamu mendebat dia, berarti kamu ikutan gila. Udah tahu dia orang gila. Sekarang gini, kita masuk ke Andre Tunggal. Mengapresiasikan kegilaan Andre Tunggal yaitu dengan mengiyakan apa yang dia bilang ya. Apa yang dia bilang? Gini, saya bilang, jalan kebenaran. Jalan itu bukanlah tujuan. Ini ada orang gila nih, saya lagi ngomong. Siapa bilang jalan bukan tujuan? Hah? Siapa bilang? Tol Cipularang kan membuat kita tembus ke Solo. Ya, tujuan Anda kemana? Ke Solo. Nah, tapi gara-gara tol Cipularang. Nah, jadi ya pokoknya kita netap aja di tol Cipularang, kita udah sampai Solo. Ah, itu cukup kita iyakan saja. Jangan didebat. Otaknya udah nggak bener. Jangan didebat. Otaknya udah nggak bener. Nah, saya bilang nih. Kita bilang tujuan mau kemana? Ini antar paket ya, kemana? Ke Solo. Dia berhenti di tol Cipularang. Kenapa Anda berhenti di tol Cipularang? Ya karena ini siapa ini? Gurunda siapa? Ustazah, thank you, jazakallah, Ustazah alumni. Ya Ustazah, ini Ustazah kita guys. Beliau baru siap hijrah. Dulu beliau seorang LC ya, LC yang nemenin orang di karaoke. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi ustazah dan berhijrah. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya Bang alumni ya, udah hijrah ya, jazakallah ya. Alhamdulillah ustazah kita semoga istiqomah ya. Istiqomah. Iya, dulu saya nyembah kubur, alhamdulillah sudah tua. Ini masih musuhan ya kalau bagian ini. Oke, lanjut. Ya, jelas ya bahwa yang namanya jalan itu adalah perantara sampai ke tujuan. Tapi kalau ada orang gila yang mengatakan jalan adalah tujuan utama, cara mengapresiasikan orang gila, mengiyakan. Kalau kalian debat goblok dong. Udah tahu dia gila ya. Nah, karena pengajian kita sore ini adalah seputar ayat yang tadi, Al-An'am 53.
Bismillahirrahmanirrahim. Panggilnya Bang, tapi ustazah, kok Bang? Ustazah. Oh, nama beliau ini nama beliau namanya Yanti Herlambang. Makanya saya panggil Bang. Namanya Yanti Herlambang beliau. Iya. Ya. Jadi Herlambang nama bintinya. Jadi Yanti binti Herlambang, tapi sering kami panggil Yanti Herlambang. Jadi ustazah Bang ya. Ya Bang alumni ya. Ya Masya Allah ustazah. Masya Allah ustazah kita. Nah jadi kan nggak ada yang namanya itu nyembah jalan guys. Tapi kita melandaskan tujuan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika manusia kosong terhadap dugaan terhadap Tuhan, tanpa ada informasi, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanpa informasi apapun ataupun suhufah, kalian tahu suhuf? Suhuf itu adalah merupakan lembaran-lembaran. Ya, kalau kitabah itu sempurna wahyu. Ingat ya, ini ilmu Al-Quran. Kalau kitabah wahyu.
Kalau kata Irfan Ghafur ya, menyala abangku. Ya, menyala abangku. Oh, apakah ini? Oh, bukan. Ini tidak pantas untuk kutuhankan. Kenapa? Karena dia bakal kalah dengan air. Tidak mungkin Tuhanku dikalahkan. Dia berpikir lagi, apakah aku harus menyembah matahari? Saat matahari kemudian berganti dengan bulan, ini enggak mungkin ini Tuhanku. Akhirnya ambillah kesimpulan daripada Nabi Ibrahim bahwa adanya Tuhan pasti yang berbeda dengan apapun, yang tidak punya kelemahan apapun dan tidak bisa dilemahkan oleh deskripsi manusia apapun. Lalu datanglah suhufah. Baru datang suhufah. Datang suhufah. Benar apa yang kamu pikirkan Ibrahim, bahwa benar Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kau sampaikan kepada sabi'in. Tahu enggak sabi'in apa? Jadi masyarakat di tempat Bani Israel itu di era sebelumnya lahirnya Yakub, ya. Sebelum lahirnya Bani Israel, ya. Itu di era tersebut itu namanya masih kaum sabi'in. Ya. Kaumnya Nabi Ibrahim, sabi'in. Selanjutnya ketika dijuluki dengan Israel, baru ada Bani Israel. Setelah itu terpecah dengan adanya Yehuda yang lahir yang menjadi saudaranya Yusuf. Muncullah Yahudi. Setelah ada namanya era Nabi Isa dinamakan dengan Nasrani. Dan datanglah ajaran Nabi Muhammad. Karena ibarat gini, beda Islam, Nasrani, Yahudi, tahu nggak apa? Bani Israel adalah kesukuan. Yahudi adalah pengikut daripada pengikutnya Yehuda. Selanjutnya satu lagi apa itu namanya, Nasrani, pengikut kepada Isa. Ya, di mana Nasrani terbagi lagi. Ada yang namanya Hawariyun, ada yang namanya Nasturiyah, Malakaniyah, Yakubiyah. Ada yang mengatakan dia Tuhan, mengatakan dia Rasul. Ya, dan mengatakan dia hamba Allah. Ada yang mengatakan kalau dia itu huwallah, dia itu Tuhan yang nyata. Ihbitu minal sama, turun dari langit. Ahya minal ahya, menghidupkan daripada segala matian. Amat minal amat, mematikan daripada segala kematian. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi mereka hanyalah pengikut yang dinamakan pengikut Nasrani. Tapi Nabi Muhammad dimantapkan ini adalah agama yang harus kau pikul sampai selamanya. Dan ketentuannya berlaku yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jelas ya? Untuk menunjukkan apa? Kalau kita menggugat, ya Allah, engkau lahirkan aku daripada rahim seorang Kristen. Oi, bukankah engkau pernah berpikir saat engkau menyembah sesuatu yang manusia? Bukankah satu waktu engkau pernah berpikir, kok aku nyembah manusia ya? Nah, saat engkau berpikir itu, kenapa engkau tidak menolak? Kenapa engkau tidak menggenggam kebenaran yang ada di otakmu? Bukankah engkau kuberikan akal? Di mana akal itu dapat memproses informasi benar ataupun salah. Saat engkau saat di dalam akalmu telah mengatakan kalau ini salah, ketika akalmu telah mengatakan ini salah, kenapa engkau tidak menerima kalau itu salah? Ketika engkau telah berpikir ini benar, kenapa kalian tidak mengaminkan kalau itu benar? Karena kebenaran dan hidayah, teman-teman, jangan salah. Konsep hidayah itu tidak berbicara tentang belum ada hidayah, belum ada ditunjuk sama Allah, bukan. Hidayah itu ketika adanya kebenaran di otak yang telah dipikirkan, antara satu, berani genggam ataupun tidak. Kalau berani genggam itulah hidayah. Kalau tidak berani genggam itu salah sendiri itu. Terus kok ada Kristen itu runtutannya dari mana, Bang? Kan udah dibilang di atas batu ini, di atas jemaah ini dinamakan dengan Kristen. Apa tuh? Bang, coba bilang zalikal kitabula raiba fih. Apa itu? Inilah kitab yang tidak memiliki keraguan-raguannya. Oke, kita tunjukkan. Sekarang gini, teman-teman. Wah, udah maghrib, coy. Bang, kok kamu mirip dengan Elia? Ada hubungan apa? Biasa, kekasih lama, ya, kekasih lama. Ya, mantan. Biar puas kalian. Oke, teman-teman sekalian yang di YouTube dan juga di ini, yuk kita doa, yuk. Jangan lupa ya, setiap sore ya. Setiap sore kita live di ini membahas pengajian dan juga live reaction. Hari ini saya telat lagi, guys, karena lagi banyak kerjaan. Lagi masak tadi ya, masak ya. Mak saya tuh paling tahu kalau saya tuh suka masak ya, Mak ya. Saya suka masak, guys. Wow, masakan saya kasih tahu, Mak. Saya boleh dihina dalam keadaan apapun. Saya nggak boleh dihina cuma satu, masakan saya, karena saya enak kalau masak. Serius, saya enak masak, guys. Saya kalau masak enak, serius. Ya, itulah yang saya rasakan. Belum tentu yang orang rasa enak. Tapi pokoknya menurut saya enak, udah titik gitu. Ya. Oke, teman-teman, yuk kita doa dulu ya. Yang di YouTube juga angkat tangannya. Masak apa, Bang? Biawa. Jazakallah. Jazakallah, Bunda. Oke, kita doa dulu yuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati, di dalam benak kami ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina wa la tansina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah hadiahkan kepada kami fahman nabi Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana, ya Allah hadiahkan kepada kami ma 'allamtana, segala sesuatu yang belum kami ketahui. Fardudhu ilaina, kembalikan kepada kami ya Allah ilmu tersebut, inda ihtiyaji ilaihi, ketika kemudian kami membutuhkan. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi luqan wa tanfariju bihi al-quram wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul awatim biwajhihi al-karim wa ala li washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sallim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah. Wa tuqda bihil hawaij. Wa tuqda bihil hawaij. وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفاس بعدد كل معلوم لك. Dibalik tangannya. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-wabaa wal-fahsyaa wat-ta'una wal-riba wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifatan syada'ida min manadhara minha wa ma batan min baladina haza Indonesia khassa min baladina haza Indonesia khassa min baladina haza Indonesia khassa wa min baladina haza Palestina khassa min baladina haza Palestina haza khassa min baladina haza Palestina khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang ada di YouTube. Ntar ya saya tutup yang di YouTube. Ya, teman-teman yang di YouTube, jazakallah ya semuanya yang udah hadir. Bentara, assalamualaikum ya semuanya. Makasih ya udah hadir. Saya akan akhiri dulu yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup.